Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'asalami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadil hadi minad dalali wa afdalis sahbi wa khairi ali. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Anak-anakku hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yang telah memberikan kita ampunannya, yang telah memberikan kita hidayahnya, yang telah memberikan kita kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan kita semuanya mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan juga para keluarganya, dan mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai hambanya yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan puasa atau bulan suci Ramadan keutamaannya sangatlah banyak sekali. Di antaranya keutamaan bulan suci Ramadan yang pertama dijelaskan di dalam kitab An-Nasaihut Diniyah, syahrul Ramadan awwaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu 'itqun minan nar. Jadi ada ketiga keutamaan di bulan tersebut. Di 10 hari pertama awwaluhu rahmah, jadi Allah memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Jadi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, awsatuhu maghfirah. Pertengahannya 10 hari yang kedua Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya kepada hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Lalu yang ketiga, akhiruhu 'itqun minan nar. Yang terakhir yaitu apa? 10 hari terakhir Allah Subhanahu wa taala membebaskan orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Jadi keutamaannya itu baru satu di antara keutamaan-keutamaan yang lainnya. Jadi ada 10 hari pertama Allah memberikan rahmatnya, 10 hari kedua Allah memberikan maghfirahnya, 10 hari ketiga Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ketiga keutamaan tersebut. Lalu selanjutnya di dalam bulan suci Ramadan terdapat nuzulul Quran. Malam nuzulul Quran yaitu malam diturunkannya kitab suci Al-Quran. Walaupun yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Quran di Lauhil Mahfuz dalam keadaan yang sempurna keseluruhan, namun diturunkan di dunia, diturunkan di dalam dunia atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad itu secara berangsur-angsur kurang lebih 22 tahun, 2 bulan 22 hari, atau digenapkan menjadi 23 tahun. Itu proses diturunkannya kitab suci Al-Quran. Sungguh mulia bulan suci Ramadan. Proses diturunkannya Al-Quran ke dunia itu sangat luar biasa, di mana Nabi kita, Nabi besar, Nabi agung Muhammad SAW pada waktu itu bermimpi. Beliau seperti mempunyai angan-angan untuk uzlah atau diperintahkan untuk uzlah di suatu tempat atau mengasingkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika beliau menjalankan itu, beliau uzlah di Gua Hira, dan secara berhari-hari beliau membawa bekal untuk keseharian beliau, dan tibalah di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat yang sangat luar biasa atau memberikan wahyu berupa Al-Quran. Dan yang pertama kali
Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Muhammad itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kenapa surat Al-Alaq? Bukan surat-surat yang lainnya. Ternyata dalam kandungan surat Al-Alaq sangat luar biasa. Yang isinya Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah. 'Allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalamnya. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia tentang apa-apa yang tidak diketahui. Maha besar Allah. Itu adalah di antara keutamaan bulan suci Ramadan, yang di dalamnya penuh dengan keutamaan-keutamaan, dan di dalamnya itu termasuk nuzulul Quran. Lalu selain ada proses nuzulul Quran di situ, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang lainnya, yaitu apa? Pada malam Lailatul Qadar. Ternyata malam nuzulul Quran berbarengan juga dengan malam Lailatul Qadar. Seperti terdapat dalam surat Al-Qadr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan apa? Menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Karena apa? Pada malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril untuk mengurusi apa? Untuk mengurusi semua keperluan manusia. Semua hamba Allah diurus oleh Allah melalui malaikat dan juga yang dipimpin oleh malaikat Jibril. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka apa? Kesejahteraan sampai apa? Sampai terbitnya matahari. Berarti di sini apa? Malam Lailatul Qadar itu malam yang sangat luar biasa. Di mana ketika kita melaksanakan ibadah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahkan. Dan tidak sembarangan orang yang menemui malam Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan kita semuanya, anak-anakku hadirin, dijadikan oleh Allah sebagai hambanya yang dapat menjumpai malam Lailatul Qadar, dan doa kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Anak-anakku hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diantara keutamaan bulan suci Ramadan. Di antaranya 3 itu. Lalu apa? Ada 4 amalan yang harus kita amalkan di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Kenapa membaca Al-Quran? Seperti tadi yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan, Iqra, ya. Jadi yang pertama kali Al-Quran diturunkan, kenapa surat Al-Alaq bukan yang lainnya? Kenapa dengan cara Iqra, membaca? Karena dari membaca kita dapat mengetahui hal-hal yang lainnya. Dengan membaca kita dapat mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh kita, ilmu yang lain. Makanya apa? Turunlah ayat atau surat yang pertama yang diturunkan itu adalah surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk membaca. Padahal pada waktu itu Nabi meminta apa? Ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Iqra, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Iqra, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Dan yang terakhir, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah itu. Kenapa kita harus melaksanakan amalan membaca Al-Qur'an? Karena kalau misalnya anak-anak dapat mengetahui di antara hebatnya membaca Al-Qur'an, maka apa?
maka anak-anak akan berlomba-lomba. Karena apa? Karena ibadah membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, pahalanya itu akan dilipat gandakan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha." Aqulu alif lam mim harfun, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Yang artinya adalah Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca kitabillah atau membaca kitabnya Allah atau Al-Quran, maka dia akan memiliki suatu kebaikan, dan setiap kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Jadi ketika kita membaca surat di dalam Al-Quran, contohnya adalah alif lam mim. Alif bukan hitung 1, atau alif lam mim bukan hitung 1, tetapi alif 10, lam 10, dan mim 10. Bayangkan kalau kita baca dari Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha, kita hitung tidak ternilai, kita sampai bingung untuk menghitungnya. Yaitu diantara kemuliaan di bulan suci Ramadan atau keutamaan membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai hambanya yang rajin membaca Al-Quran dan mendapatkan pahala-pahala yang banyak ketika kita membaca Al-Quran. Lalu yang kedua, tadabbur Al-Quran. Kalau yang pertama itu membaca Al-Quran, amalan yang kedua itu adalah tadabbur Al-Quran. Kenapa harus tadabbur Al-Quran? Tadabbur itu maknanya apa? Tadabbur itu adalah menjiwai atau memaknai arti yang ada di dalam Al-Quran. Bukan hanya membaca. Ketika kamu sudah selesai membaca semuanya, atau kita sudah membaca semuanya, kita coba untuk mentadaburi Al-Quran. Contohnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita tidak akan mengetahui arti tersebut kalau kita tidak mau mempelajari atau mentadaburi Al-Quran. Dengan kita mentadaburi, semakin kita mengetahui isi di dalam Al-Quran. Oh, maksudnya seperti itu. Ternyata di dalam kitab suci Al-Quran sangat luar biasa. Makanya pada waktu zamannya sahabat, khususnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam gara-gara apa? Mentadaburi Al-Quran. Ketika dibacakan surat Toha oleh adiknya, beliau mendengarkan yang tadinya mau marah, yang tadinya mau berbuat sesuatu yang tidak baik kepada adiknya. Ketika mendengarkan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh adiknya, maka apa? Hatinya terenyuh. Ini bukan kalam manusia, ini bukan buatan manusia. Kata-katanya sangat luar biasa indah, tersusun dengan rapi, dan maknanya sangat dalam sekali. Ternyata dia mentadaburi Al-Quran, tahu akan isi Al-Quran, sampai-sampai apa? Ketika itu dia ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Wahai adikku, pertemukan aku dengan Muhammad. Mau apa kamu dengan Muhammad? Kamu menyakitinya? Tidak, aku ingin masuk Islam. Akhirnya apa? Adiknya senang ketika melihat Umar bin Khattab masuk Islam gara-gara dibacakan surat Toha. Itu dengan mentadaburi Al-Quran, maka semakin kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan hambanya Allah yang selalu menjaga keimanan kita, yang selalu menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu amalan yang ketiga itu qiyamul lail atau sholat malam. Memang sangat berat, tapi luar biasa. Sangat berat, tapi ketika kita melaksanakan maka akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa, ketenangan yang sangat luar biasa. Di mana orang-orang yang lain sedang tidur, hambanya yang beribadah kepada Allah, disitulah ya hijabnya Allah atau doa-doa kita akan dibukakan oleh Allah, dan akan lebih banyak sampai ketika kita melaksanakan qiyamul lail, apalagi di bulan suci Ramadan. Makanya apa? Malam Lailatul Qadar didapatkan. Kenapa bukan dinamakan dengan Ayyamul Qadar atau Yaumul Qadar? Kenapa malam Lailatul Qadar? Karena di waktu malam hari ini adalah suatu waktu yang sangat sulit bagi setiap hamba-hambanya Allah. Karena apa? Prosesnya ngantuk dan lain sebagainya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan di bulan suci Ramadan. Malam Lailatul Qadar itu ada, terutama di sepertiga malamnya. Apalagi kalau misalnya kita melaksanakan sholat tahajud,
sholat hajat dan lain sebagainya, itu dinamakan dengan qiyamul lail. Lalu kita berdoa kepada Allah, dan pada waktu itu ya, terutama di waktu ganjil-ganjil di bulan suci Ramadan, malamnya, malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, 27, 29, itu jangan sampai terlewat. Kalau bisa dari awal seharusnya. Nah itu kita harus banyak ya qiyamul lail, sholat malam. Ketika kita memperbanyak sholat malam, maka ada kemungkinan besar kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai hambanya yang menemui atau mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lalu yang keempat, amalan yang harus kita lakukan itu adalah i'tikaf. I'tikaf kalau bisa di masjid. Kalau misalnya tidak memungkinkan seperti halnya sekarang karena kita sedang terkena wabah COVID-19, mudah-mudahan kita semuanya diampuni oleh Allah dan wabah virus COVID-19 cepat teratasi dan dapat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak lanjutkan. Maka apa? I'tikaf itu bisa dilaksanakan atau dilakukan di dalam rumah. Dengan i'tikaf kita niat, nawaitu i'tikaf lillahi ta'ala. Kita beriktikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah melakukan sholat malam, kita berzikir kepada Allah, dan berzikir hati kita akan merasa tenang. Dan ketika itu ketika semua amalan tersebut bisa dilakukan, maka kita menjadi pribadi, insya Allah akan dijadikan Allah sebagai hambanya, menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan anak-anakku hadirin semuanya, kita dijadikan oleh Allah sebagai hambanya yang bertakwa kepada Allah, menjauhi segala larangannya, dan juga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang selamat di dunia dan di akhirat, dan mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan, mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan maghfirahnya Allah, dan mendapatkan ampunannya, dibebaskan dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai hambanya yang selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan, dan kita bersama-sama juga berdoa mudah-mudahan wabah virus yang melanda kita semua dan seluruh di dunia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala secepatnya mengangkatnya. Amin ya rabbal alamin. Ala dunia wa sallallahu alaihi wa sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa syafiina wa karimina Muhammad wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'amin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa du'aiha wa shifa'il abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghazaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka amalan salihan wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka khairan katira wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'ala al-'afiyah wa nas'aluka tamam al-'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma badan min baladina hadha wa nasiqasa min sa'ir bijal muslimin 'amma innaka al-'amma tasyaf qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghafur rabbil alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.